Hantu Limunan. Di awal tahun 2000-an, kami di saat itu sering mendengar suatu cerita horor yang cukup menakutkan, di mana namanya selalu dikaitkan dengan kekuatan supranatural dan magis yang sangat kental pada masa itu. Kami biasanya menyebut nama hantu itu dengan panggilan hantu limunan. Siapakah hantu limunan? Dari mana asal mereka? Dan seperti apa sosok mereka? Kami akan memulai dengan kisah mereka, yang mana kami kutip dari beberapa cerita masyarakat di saat itu. Hantu limunan itu dipercaya telah hidup ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Hanya saja, bagi beberapa orang yang pernah bertemu dengan mereka digambarkan sangat muda, dan paras mereka yang begitu cantik dan tampan. Tak jarang, orang awam bisa terpesona jika memandang wajah mereka. Hanya saja, warna kulit mereka lebih putih, namun terlihat pucat, dan pupil mata mereka nampak berwarna hijau. Mereka diceritakan memang memiliki perkampungan hantu. Bisa berlokasi di hutan, sungai, bahkan di gunung. Hantu limunan itu tidak sungkan bertemu dan berkumpul di keramaian orang. Mengapa begitu? Kisah itu pernah terjadi pada suatu acara pasar malam di kampung saya. Semua nampak biasa saja, tapi di saat jam menandakan pukul 9:30 malam, mulai ada keanehan di malam itu. Banyak orang yang datang, tapi banyak wajah yang tidak dikenal. Begitulah ungkapan paman saya. Mereka nampak menikmati hiburan itu, sambil sesekali berbelanja di tempat lapak-lapak yang telah disediakan. Tapi yang membuat orang-orang kebingungan, setelah acaranya selesai, nampak pedagang lapak kaget, sambil keheranan, karena ternyata duitnya banyak yang berubah menjadi beberapa helai daun. Inilah akibat jika mereka berbelanja. Kemudian, banyak yang meyakini hantu limunan itu selalu menggambarkan eksistensi mereka dengan melakukan pernikahan dengan golongan manusia. Bahkan, mereka bisa melakukan pekerjaan rumah tangga dan melakukan nafkah batin dengan pasangannya. Mereka dari golongan manusia biasanya selalu bertemu di malam hari. Ketika selepas waktu maghrib, akan selalu terjadi sesuatu hal yang menganehkan jika ada seseorang yang menikah dengan dari bangsa mereka. Syarat-syarat pernikahan itu hanya bisa dilakukan jika seseorang itu tidak mempunyai pernikahan dengan orang lain. Kemudian, mereka tidak boleh menikah dengan wanita yang lain jika sudah menikah dengan hantu limunan. Jika mereka punya anak mereka akan terlahir dari golongan jin, dan hanya dia sebagai suaminya yang bisa melihat anak-anaknya. Biasanya paling banyak pernikahan ini terjadi dari laki-laki golongan manusia dan wanita berasal dari golongan hantu limunan. Kemudian berlanjut ke fenomena orang hilang, yang dimana sering terjadi di awal 1900-an sampai awal tahun 2000-an. Hilangnya orang
biasanya dibuat tersesat dan lupa jalan pulang sehabis mereka pulang bekerja di kebun. Hilangnya mereka bisa beberapa hari dan bahkan berbulan-bulan. Mereka yang tersesat biasanya selalu bercerita bertemu dengan orang limunan di kampung hantu. Jika ada orang yang hilang, maka salah satu cara untuk mengembalikannya adalah dengan melakukan acara ritual adat, yang mana itu akan menjadi suatu acara untuk melakukan pertukaran kepada mereka sehingga hantu limunan bisa mengembalikan orang yang hilang itu. Sungguh kami tidak bisa membantah dengan hal yang telah terjadi. Hantu limunan masih menjadi cerita. Telah menjadi cerita yang turun-temurun, sangat misterius dan sangat menakutkan. Biasanya orang hilang ketika mereka ditanya, "Apa yang kamu lakukan di saat kamu berada di kampung hantu?" Mereka hanya menjawab, "Semua sangat terasa berbeda. Hantu berkeliaran seperti halnya manusia. Mereka melakukan kegiatan sama seperti manusia. Hanya saja yang membedakan di saat itu, waktu di malam hari dan di siang hari sungguh sangat panjang." Itulah cerita kami. Sekian dan terima kasih.